Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk keterangan yang disebutkan oleh Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullahu ta'ala pada risalah beliau yang berjudul Al-Kawakib An-Nayyirat. Disebutkan oleh beliau pada halaman ke-31, beliau mengatakan walhasil, kesimpulannya. Kesimpulan apa ini? Kesimpulan dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, dhammut taqlid wa tahdhir minhu, tercelanya taklid dan peringatan, kewaspadaan dari sikap taklid buta, taklidul a'ma. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari beliau, bahkan dalil-dalil yang beliau sebutkan dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya taklid. Dikarenakan taklid merupakan sifatnya ahlul jahiliyah, itulah yang menyebabkan mereka ahlul jahiliyah susah untuk masuk ke dalam agama Islam, karena mereka membangun prinsip hidup mereka untuk taklid terhadap ajaran nenek moyang mereka. Itulah yang menghalangi mereka untuk mengikuti agama Nabi kita Muhammad SAW. Taklidul aba yang ada pada masyarakat jahiliyah, yang ada pada umat-umat terdahulu, itu merupakan sebab dari sekian banyak sebab yang menyebabkan mereka at-tamadi ala syirik, masih terus menerus berada dalam kesyirikan. Kemudian kita juga telah membaca keterangan dari para ulama salaf, dari al-Imam Abu Dawud, al-Imam Ahmad, al-Imam Al-Muzani, Bishr ibn al-Walid, dan juga Imam Malik serta para ulama yang lainnya. Bahkan al-a'immah al-arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, seluruh mereka melarang dari taklid kepada seseorang meskipun mereka sendiri. Ini merupakan insaf yang ada di kalangan para ulama. Demikian juga masyayikhina, guru-guru kami yang ada di negeri Yaman, syekh min syuyukhina, guru dari guru kami yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengecam dengan tegas kepada murid-muridnya untuk tidak taklid kepada beliau. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih bab dhammut taklid, bab tercelanya taklid. Beliau membawakan riwayat hadis dari sahabat Al-Bara' ibnu Azib tentang fitnah kubur. Di antara sebab orang yang ditanya di alam kubur tersebut dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan adalah dikarenakan dia taklid. Ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, dia tidak bisa jawab. Dia cuma bisa mengatakan ha ha ha, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku tidak tahu.
Aku dengar orang-orang mengucapkan seperti ini, aku pun ikut mengucapkannya. Lihat, dia membangun hidupnya dengan prinsip taklid. Ini tidak boleh ada pada seorang penuntut ilmu sunni salafi. Antum harus membangun prinsip antum, seorang talibul ilmi, untuk ittiba'ud dalil, ittiba' al-hujjah, ittiba'us salaf minas sahabah. Kalau seandainya hal tersebut yang menyelisih dalil adalah gurunya antum, ustadznya antum, syekhnya antum, kiainya antum, maka antum ihtiram, hormati dia. Namun hujjah lebih layak untuk antum ikuti dibandingkan pendapat dia semata. Kita baca, kata beliau di halaman 31, wal hasil annal musannifin fis sunnah, kesimpulannya bahwasanya mereka para ulama yang menulis karya tulis dalam bab sunnah, jama'u baina fasadit taqlid wa ibtalihi, mereka mengumpulkan antara rusak-rusaknya, kerusakan-kerusakan taklid dan batilnya taklid, wa bayan zallatil alim, mereka juga para ulama menjelaskan tentang ketergelinciran seorang alim. Seorang alim apabila tergelincir tidak boleh diikuti, ya. Jangan antum fahami yang namanya seorang alim tidak akan mungkin salah. Mahma balagha minal ilmi, bagaimanapun tinggi ilmunya dia, seorang alim adalah manusia biasa yang terkadang salah, tergelincir. Maka ketika tergelincir, antum hormati dia, ihfaz karamatahu, jaga kehormatan dia. Namun la tattabi akhta'ahu, jangan engkau ikuti kesalahannya. Liyubayyinu bidzalika fasad at-taqlid, apa yang dilakukan oleh mereka para ulama dalam karya tulis tersebut menyebutkan rusaknya taklid, bahaya taklid, untuk menjelaskan kepada umat dengan penguraian tersebut akan rusaknya taklid. Wa annal alim qad yazillu wa labud, bahwasanya seorang alim terkadang dia tergelincir, dan pasti, sangat pasti dia tergelincir. Id laisa bima'sumin, dikarenakan seorang alim bukanlah seorang yang maksum, bukanlah seorang yang terjaga dari kesalahan. Fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu, tidak diperbolehkan menerima setiap apa yang diucapkan oleh seorang alim. Kewajiban antum mengikuti pendapat yang sesuai dengan hujjah dan dalil. Kalau ada pendapat yang tidak sesuai dengan dalil, jangan antum ikuti. Ini ndak. Sebagian orang apa kata ustadznya manut wae, apa kata kiainya manut. Pokoknya kalau ustadz inilah ngomong, kita sami'na wa atokna. Na'udzubillah. Ndak seperti itu. Ikuti gurunya antum, ustadznya antum ketika ada dalil, ada hujjah. Di zaman sekarang betapa banyak orang yang taklid, cuman mengikut. Bahkan dalam bab al-jarh wa ta'dil terkadang dibangun pada prinsip taklid. Yang jadi muskilah masalah taklid kepada orang yang bukan ahlinya dalam bab al-jarh wa ta'dil. Kalau taklid kepada seorang alim, ittiba ke seorang alim masih mending, itu pun tidak diperbolehkan dalam syariat. Kita harus lihat hujahnya. Ini tidak. Justru taklid kepada orang yang bukan di bidang dia. Ketika antum dengar mungkin saja kata Ustadz si A, tidak usah belajar ke sana. Apa alasan, apa hujahnya? Ya. Ya enggak, Rio? Apa alasannya, apa? Hujahnya apa? Apa alasannya? Nah, itu penting antum tahu. Wa annal alim qad yazillu wa labud id laisa bima'sumin fala yajuzu qabulu kulli ma yaquluhu wa yanzilu qawluhu manzilata qawlil ma'sum, ya. Wa yunazzilu qawluhu manzilata qawlil ma'sum, juga dia diperbolehkan dia memposisikan ucapan seorang alim tadi seperti ucapan orang yang maksum. Tidak boleh juga. Jelas?
Itu tidak diperbolehkan ya ikhwan. Jangan antum anggap gurunya antum orang yang maksum. Jangan antum anggap semua pendapat gurunya antum hak. Yang kita ajarkan ini saja ya ikhwan, ya thalabul ilm. Yang kita baca bukunya para ulama. Terkadang apa yang kita sampaikan ini tadi mungkin saja keliru. Ya, cara bacanya, i'rabnya itu sudah patokan pakai buku. Apalagi kalau kita ceramah tidak pakai buku. Kesalahan lebih sangat besar terbuka karena tidak kuatnya ingatan, karena buruknya hafalan dalam menyampaikan ayat atau hadis. Terus bagaimana dengan perkara-perkara yang masih ada ijtihad di situ? Ya, tidak boleh antum membangun prinsip taklid. Fahadzal ladzi zammahu kullu alimin ala wajhil ardi. Taklid yang seperti inilah yang dicela pada setiap seorang alim, yang setiap alim mencela ya di muka bumi ini tadi. Wa haramu, mereka mengharamkannya, wa zammu ahlahu, mereka mencela orang yang taklid seperti itu. Wa huwa aslu bala'il muqallidin wa fitnatihim, dan itu adalah asal bala bagi para muqallidin dan asal fitnah mereka. Difahami apa asal fitnah mereka? Yaitu tatkala taklid kepada guru. Ya, jangan antum bangun prinsip taklid kepada guru. Fa innahum yuqalliduna al-alim fi ma zalla fi wa fi ma lam yazilla fi. Kenapa? Para muqallidun mereka terkadang taklid kepada seorang alim pada perkara yang alim tadi tergelincir, dan terkadang juga taklid pada perkara yang mereka enggak tergelincir. Benar salah tetap taklid. Walaisa lahum tamyizun baina dzalik, sehingga mereka tidak punya tamyiz, tidak punya pembeda, tidak punya filter. Fayakhuduna ad-din bil khata' wal abud, sehingga mereka mengambil agama ini dengan penuh kesalahan. Kenapa? Karena mereka membangun prinsip taklid. Kalau mereka sudah ketemu guru, apa kata gurunya A sampai Z ikuti. Guru saya yang mengenalkan saya kepada dakwah salafiyah, guru saya yang mengajarkan saya ilmu, guru saja senior, guru saya begini-begini, maka apa kata guru saya tadi? Sami'na wa ata'na, hadza khata'un. Ini kesalahan. Bahkan apa yang disampaikan oleh gurunya antum itu, terkadang ketika antum bawa ke tempat yang lain, bisa jadi qaulnya marjuh. Difahami? Lemah. Makanya sebagian salaf mengatakan anta la ta'rif khata'a syaikhik illa bimujalasati syaikhin akhar. Engkau tidak tahu kesalahan gurumu melainkan dengan cara apa? Duduk ke guru yang lain. Antum ketika belajar ke masyayikh, belajar ke yang guru yang lain, mungkin saja antum akan tahu kesalahan-kesalahan anak dalam mengajar. Ya, kalau kesalahan kehidupan lebih banyak lagi, ya enggak? Dalam mengajar ini saja, tentu banyak salah kita. Bagaimana antum bisa tahu salah ketika ilmu antum sudah mendalam? Difahami? Fayuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Sehingga dampaknya tadi bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Wa yashra'una ma lam yashra' wa la budda lahum min dzalik. Dan konsekuensinya pasti bisa mengantarkan pembuatan syariat sesuatu yang tidak disyariatkan. Idza kanatil isma muntafiyatun amman qaladu fal khata' waqi'un minhu wa la budda. Kenapa? Karena ismah, keterjagaan tersebut dari kesalahan itu pasti ditiadakan dari orang yang mereka taklid itu tadi. Seorang alim yang ditaklidi, ya, yang diikuti dengan taklid, itu bukan orang yang maksum. Sehingga tatkala seseorang mengikut kepada seorang alim tadi,
mau A, mau B, mau C, ini berarti dia sudah jatuh pada kesalahan. Apa kesalahannya? Karena dia telah memposisikan seorang alim tadi sebagai bentuk yang dia taklid. Taklid dalam agama tidak diperbolehkan, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Orang yang taklid itu adalah orang yang hulu pada seseorang. Kata Syekh Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah ta'ala, min awsa'i audiyatil batil al-hulu fil afadil, termasuk lembah kebatilan yang paling luas tatkala seseorang hulu terhadap orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita tidak mengingkari seorang alim, dia adalah alim, gurunya antum layak dihormati, ustadznya antum layak dihargai. Namun taklid, membebek pada seluruh apa yang dia sampaikan, tatkala yang dia sampaikan tersebut menyelisihi dalil, masih antum ikuti, ini namanya taklid. Difahami? Wa an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati ba'di al-a'immatul mudillin, al-a'immatul mudillin. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati, perkara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan pada umatku, al-a'immatul mudillin, adanya a'immah, tokoh-tokoh al-mudillin yang menyesatkan. Nah ini bahaya ya ikhwan. Seorang a'immah terkadang bisa menjadi sebab menyesatkan umat, baik dia seorang amir ataupun dia seorang alim, baik dari umara ataupun dari ulama. Tatkala dibangun prinsip taklid, maka bisa menyesatkan umat tersebut. Wan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah mengatakan, yufsiduz zamana thalathatun, ada 3 perkara yang merusak zaman. A'immatun mudillun, wajidalul munafiq bil Qur'an wal Qur'anu haqqun, wa zallatul alim. Kata Umar bin Khattab, ada 3 golongan yang bisa merusak waktu, merusak zaman, bisa merusak generasi. Adanya tokoh-tokoh yang menyesatkan, adanya ulama-ulama yang menyesatkan, adanya umara-umara yang menyesatkan. Bahaya a'immatul mudillun. Wajidalul munafiq bil Qur'an. Yang kedua yang bisa merusak adalah kepandaian berjidal, kepandaian berdebat pada seorang munafik terhadap Al-Quran. Pandai bersilat lidah. Terkadang dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Masuk dalam bab ini ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang pandai membawakan ayat, pandai dengan ilmu nahu, pandai dengan ilmu balaghah, pandai ilmu mustalah, usul fikih dan yang lainnya, di otak-atik, diputer-puter, terkadang membuat seseorang itu bingung. Itu juga bisa berbahaya. Wal Qur'anu haqqun, dalam keadaan Al-Quran itu benar. Wa zallatul alim, dan yang ketiga yang bisa membahayakan umat, membahayakan zaman, masa, generasi adalah zallatul alim, ketergelinciran, kekeliruan seorang alim. Tatkala antum ikuti kesalahannya tadi, itu bisa menyebabkan antum terjatuh pada kesalahan dan akan diikuti oleh sekian banyak orang. Nah ini ya ikhwan, antum perlu waspadai. Jangan sampai antum bangun prinsip ya thalabal ilm, yaitu prinsip taklid secara khusus di kita di Darul Hadits ini tadi. Kita tidak mengajarkan antum taklid. Kita mengajarkan kepada antum untuk ittiba.
Kalau seandainya apa yang kami sampaikan di sini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, antum ikuti para ulama yang lebih berilmu dibandingkan kami. Ya, ingat para ulama. Wa minal ma'lum, kata Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi, wa minal ma'lum annal makhuf fi zallatil alim taqliduhu fiha. Termasuk perkara yang sudah diketahui bahwasanya perkara yang dikhawatirkan pada kesalahan seorang alim adalah tatkala taklid pada kesalahan tersebut. Id laula taklid lam yakhaf min zallatil alim ala ghairihi. Kenapa? Karena kalau seandainya bukan karena ada prinsip taklid, tidak dikhawatirkan dari kesalahan seorang alim pada orang lain. Kenapa dikhawatirkan kesalahan seorang alim tadi? Ketergelinciran seorang alim karena ada taklid. Itu yang sangat membahayakan. Seorang alim kalau salah bahaya sekali. Fatal. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan sebagian murid dari seorang alim tadi ada yang taklid kepada dia. Tatkala ada murid seorang alim ini taklid kepada dia, itu salah kondisi yang sangat membahayakan. Fa idza arafa annaha zallatun lam yajuz lahu ayyattabi'ahu fiha bittifaqil muslimin. Apabila dia tahu itu adalah kesalahan, maka tidak boleh bagi dia untuk mengikutinya dengan kesepakatan kaum muslimin. Kalau tahu itu kesalahan, jangan diikuti, sepakat para ulama. Fa innahu ittiba'un lil khata' ala amadin. Dikarenakan itu mengikuti kesalahan dengan sengaja, ngikuti kesalahan dengan sengaja tidak diperbolehkan. Wa man lam ya'rif anna zallatun fa huwa a'dzar minhu. Namun kalau dia tidak tahu itu kesalahan, maka dia diberi uzur. Wa kilahuma mufarrid fi ma umira bih. Nah, ini juga dua jenis ini tadi, tahu atau tidak tahu, maka dia termasuk orang yang mufarrid, orang yang menyepelekan pada perkara yang memang dia diperintahkan. Kita diperintahkan untuk tiba, malah kita taklid terhadap kesalahan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab ya. Insyaallah ta'ala mungkin kita lanjutkan. Kalau tidak ada halangan besok. Mudah-mudahan kalau ada waktu nanti sore atau malam bisa kita lanjut lagi besok subuh ya. Naktafi bihadzal qadar.